Pripyat adalah sebuah kota di Ukraina yang dulunya dihuni oleh kurang lebih 49.000 orang dan memiliki luas wilayah seluas 6,59 km persegi. Kota Pripyat didirikan pada 4 Februari 1970 dengan tujuan awal untuk menampung para pekerja PLTN Chernobyl. Pada 26 April 1986, terjadi kecelakaan hebat yang menyebabkan ledakan di PLTN Chernobyl. Ledakan ini menyebabkan penyebaran radiasi ke penjuru kota hingga ke seluruh Eropa. Setelah ledakan terjadi, radiasi mulai menyebar ke penjuru kota dan tercatat tingkat radiasinya sekitar 30-70 mili-SV. Karena tingkat radiasi yang tinggi, penduduk kota mulai meninggalkan kota hingga kosong. Kota Bodie terletak di California, Amerika Serikat. Kota ini dulunya adalah kota tambang emas dan memiliki cadangan emas yang melimpah. Saking terkenalnya kota ini pada masa itu, kota Bodie sering disebut kota liar atau Wild West karena tingkat kejahatan di kota ini yang masif pada 9876. Dulunya kota Bodie dihuni sekitar 7.000 sampai 10.000 orang dan memiliki bangunan sekitar 2.000 bangunan. Seiring waktu, karena penambangan yang dilakukan secara terus-menerus, pasokan emas di kota Bodie semakin menipis hingga habis. Pada tahun 1882, ekonomi di kota ini terus menurun dan terjadi berbagai insiden kebakaran yang hebat. Karena hal itu, banyak penduduk mulai meninggalkan kota Bodie. Pulau Hashima adalah sebuah pulau kecil seluas 6,3 hektar yang berjarak 15 km dari pusat kota Nagasaki. Pulau Hashima awalnya hanya pulau karang biasa yang hampir tidak layak dihuni oleh manusia. Namun, setelah ditemukannya cadangan batu bara di bawah Pulau Hashima, pulau ini mulai dibangun tembok beton dan bangunan apartemen beton pada tahun 1916. Hingga pada tahun 1959, penduduk di Pulau Hashima tercatat sebanyak 5.259 penduduk. Pertumbuhan industri di kota ini meningkat pesat. Namun, tak lama perekonomian di sana juga merosot karena Jepang mulai meninggalkan batu bara dan beralih ke minyak bumi. Hal itu menyebabkan penduduk Pulau Hashima mulai meninggalkan tempat itu. Varosha terletak di pesisir Pulau Siprus. Pada tahun 1950-an, Varosha terkenal sebagai pusat pariwisata di Siprus. Kota ini dulunya sangat megah, banyak bangunan mewah dan tinggi. Penduduk kota ini juga berjumlah sekitar 35.000 sampai 45.000 orang, dengan luas wilayah seluas 6 km persegi. Namun, terjadi kudeta besar-besaran pada masa itu, hingga semua penduduknya melarikan diri dari konflik militer pada saat itu. Kolmanskop adalah kota terpencil di Namibia, di tengah padang pasir yang gersang. Kota Kolmanskop didirikan untuk kepentingan pertambangan oleh Jerman di Namibia. Pertambangan Kolmanskop ini cukup tertutup. Orang-orang yang datang ke kota ini juga hanya orang-orang tertentu, biasanya pejabat ataupun orang kaya. Perkiraan penduduk di sana sekitar 600 sampai 700 orang. Kota ini runtuh karena pecahnya Perang Dunia I, di mana pada saat itu Jerman kehilangan kekuasaan atas Namibia. Lalu, kota ini mulai ditinggalkan oleh para penduduk di sana dan ditelan oleh pasir gurun. Centralia terletak di Pennsylvania, Amerika Serikat. Centralia dulunya hanya kota biasa, di mana kota ini berdekatan dengan tambang batu bara yang cukup dibilang tambang besar. Penduduk Centralia pada awal abad 20 sekitar 1.000 sampai 1.200 orang. Kehidupan di kota ini awalnya normal, hingga suatu saat terjadi kebakaran hebat pada tambang batu bara yang terletak di bawah kota ini. Kebakaran ini menyebabkan jalan dan tanah di kota ini retak dan membuka lubang tanah yang mengeluarkan api. Lalu, api dari pembakaran menghasilkan gas beracun, yaitu karbon monoksida. Karena kondisi kota yang tidak memungkinkan untuk hidup, penduduk Centralia mulai dipindahkan ke tempat lain hingga kota benar-benar kosong. Krakow adalah sebuah kota yang terletak di Italia.
Secara geografis, kota ini berdiri 400 meter di atas permukaan laut. Sejak awal ditemukan, kota Kroko memiliki karakteristik yang memiliki potensi bahaya, seperti bentuk tanah yang terdiri dari tanah liat dan perbukitan yang curam. Kota ini sudah dihuni sejak zaman kuno, sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, oleh bangsa Yunani. Lalu dijadikan kota benteng pertahanan pada abad pertengahan. Seiring berjalannya waktu, tanah makin tak stabil dan terjadi longsor besar-besaran secara terus-terusan. Karena bahaya yang amat jelas ini, para penduduk mulai meninggalkan kota ini. Plymouth adalah sebuah kota kosong yang terletak di Montserrat. Dulunya, kota Plymouth dibangun pada era Georgia di atas endapan lava kuno di dekat gunung berapi Soufriere Hills. Setelah berabad-abad, kota ini tumbuh menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pelabuhan yang ditinggali oleh 4.000 orang. Tetapi pada 18 Juli 1995, gunung berapi Soufriere Hills mulai erupsi kembali secara berkala. Karena kota Plymouth dihujani oleh abu vulkanik dan material letusan secara terus-menerus, penduduk di sekitar kota mulai meninggalkan kota Plymouth